Data merupakan bentuk jama dari bahasa Latin dengan kata datum yang artinya fakta atau sesuatu yang diberikan. Secara umum, data adalah kelompok simbol yang teratur dan mewakili kuantitas, tindakan, benda, dan sebagainya. Dalam istilah umum, data mewakili angka, karakter, dan simbol-simbol lain yang berfungsi sebagai masukan untuk proses komputer. Nah, data ini belum mempunyai arti apabila tidak diolah. Data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti disebut dengan informasi. Data ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, data numerik atau bilangan. Yang kedua, ada data string. Yang ketiga, data logika. Nah, kita jelaskan yang pertama dulu, yaitu data numerik atau bilangan, yaitu jenis data yang digunakan dalam proses aritmatika atau proses matematis lainnya. Yang kedua, ada data string, yaitu jenis data yang dapat terdiri dari berbagai macam karakter, digunakan untuk proses yang non-matematis. Dan yang ketiga, data logika, yaitu data yang hanya terdiri dari dua satuan, yaitu benar dan salah, digunakan dalam suatu proses logika yang terdiri dari persamaan boolean. Di dalam data terdapat istilah identifier. Identifier atau pengenalan adalah nama yang diberikan untuk nama variabel, nama konstan, nama fungsi, nama objek, nama metode, nama kelas, dan objek yang lain yang didefinisikan oleh pemrogram. Dalam identifier atau dalam bahasa pemrograman C ini maupun pada bahasa Java, identifier sifatnya case sensitif. Artinya, huruf besar dan huruf kecil dianggap berbeda artinya, walaupun diperbolehkan. Identifier terdiri dari yang pertama karakter alfabet, yaitu huruf A besar sampai Z besar dan huruf A kecil sampai Z kecil. Yang kedua ada underscore dan tanda dolar. Yang ketiga ada digit desimal, yaitu bilangan antara 0 sampai 9. Adapun contohnya sebagai berikut. Oke, di situ terdapat sebuah tabel tentang penulisan dari identifier, yaitu yang penulisan benarnya ada nomor, nama, nilai, underscore siswa data 1, rekam, underscore 1, underscore tem, dolar, harga, underscore jual. Nah, di sana terdapat juga yang contoh dari penulisan salahnya, yaitu yang pertama ada kata satu data. Nomor siswa, nama siswa, if 2 underscore jalan, 2 dolar main. Nah, dari 6 kata terakhir tersebut adalah penulisan yang salah karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam penulisan identifier yang akan dijelaskan sebagai berikut. Nah, dari contoh tadi, maka didapatlah ketentuan-ketentuan dalam penulisan identifier. Antara lain yang pertama, yaitu terdiri dari gabungan huruf dan angka dengan karakter pertama harus berupa huruf atau underscore atau tanda dolar. Yang kedua, tidak boleh mengandung spasi dan simbol-simbol khusus kecuali garis bawah atau underscore atau tanda dolar. Khusus untuk Java yang termasuk simbol khusus yang tidak diperbolehkan antara lain dolar, tanda tanya, persen, pagar, tanda seru, dan bintang, koma, kurang, tambah, sama dengan, dan sebagainya. Kemudian ketentuan yang ketiga yaitu panjangnya bebas, tapi hanya boleh 32 karakter utama yang terpakai. Sebaiknya sependek mungkin, minimal 1 karakter deh. Yang keempat, tidak boleh sama dengan kata kunci atau keyword dan kata tercadang atau reserved word yang ada dalam bahasa pemrograman. Di dalam data selain ada identifier, ada juga konstan. Konstan adalah sebuah nama tempat penyimpanan sementara di dalam memori yang nilainya tetap atau tidak dapat diubah. Konstan dapat bernilai integer, pecahan, karakter, atau string. Dalam melakukan pemrograman ada 2 tipe konstan, yaitu konstan bilangan dan konstan teks atau miring. Yang pertama, konstan bilangan. Konstan bilangan atau yang sering disebut dengan konstan numerik, yaitu suatu konstan yang
bilangan bulat. Yang kedua ada konstan bilangan real atau pecahan. Konstan dengan nilai tetapnya berupa bilangan pecahan. Konstan bilangan real atau pecahan dibagi menjadi dua jenis lagi, yaitu konstan data bilangan desimal berpresisi tunggal dan konstanta data bilangan desimal berpresisi ganda. Jenis yang keduanya yaitu ada konstanta teks atau string. Konstanta teks atau string ini dibedakan lagi menjadi dua jenis. Yang pertama konstanta data karakter, yang kedua konstanta data string. Selain konstan tadi, ada pula variabel. Variabel atau pengubah adalah suatu lambang dari sebuah lokasi yang berada di memori utama komputer yang dapat berisi suatu nilai. Guna variabel adalah sebagai tempat sementara untuk menyimpan data yang sedang diolah. Berdasarkan pada jenis data yang disimpan pada variabel, yaitu ada variabel numerik, yaitu suatu variabel yang dipakai untuk menampung data berupa angka. Yang kedua ada variabel teks, yaitu suatu variabel yang dipergunakan untuk menampung data berupa huruf atau teks. Kemudian, masih dalam variabel, berdasarkan pada lokasi atau wilayah dan waktu pengaksesannya, variabel dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu variabel lokal dan variabel global. Kemudian, berdasarkan deklarasi variabel adalah proses untuk menyebutkan karakteristik variabel seperti nama, tipe, data, jangkauan, masa hidup, dan nilai awal. Selain digolongkan berdasarkan tipe datanya, sebuah variabel juga diklasifikasikan berdasarkan kelas penyimpanannya, yaitu ada variabel lokal atau otomatis, ada variabel eksternal, ada variabel statis, ada variabel register. Selanjutnya materi tipe data. Tipe data merupakan tempat untuk menentukan pemberian nilai terhadap suatu variabel yang diberikan oleh user. Tipe data merupakan bagian program yang paling penting karena tipe data mempengaruhi setiap instruksi yang akan dilaksanakan oleh komputer. Misalnya saja, 3 dibagi 2 bisa saja menghasilkan hasil yang berbeda tergantung tipe datanya. Jika 3 dan 2 bertipe integer, maka program akan menghasilkan nilai 1. Namun, jika keduanya bertipe float, maka akan menghasilkan nilai 1,5. Adapun jenis data ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama tipe data primitif, yaitu dalam pemrograman Java seperti contohnya chart, bitter, sort, in, long, float, double, dan boolean. Kemudian yang jenis yang kedua yaitu tipe data referensi, digunakan untuk mereferensikan objek atau kelas tertentu seperti string. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.